Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Kristara Nirwana dengan NPM 2421511111010 dari kelas 2024A. Di sini aku mau sedikit maparin materi mengenai trigonometri. Oke, di video ini aku mau bagi jadi beberapa materi. Yang pertama itu mengenai pengertian dan sejarah trigonometri, perbandingan trigonometri, sudut istimewa, dan identitas trigonometri. Sebelum kita bahas mengenai trigonometri secara lanjut, kita harus tahu apa sih trigonometri itu. Jadi, trigonometri ini adalah salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara sudut-sudut dan panjang sisi-sisi dalam sebuah segitiga, khususnya itu dalam segitiga siku-siku. Nah, sebenarnya kata trigonometri ini berasal dari bahasa Yunani, di mana trigonon artinya itu segitiga dan metron itu pengukuran. Sejarah perkembangan trigonometri ini diawali dari Hipparchus yang dianggap sebagai penemu trigonometri karena menemukan fungsi trigonometri untuk pertama kali, di mana fungsi trigonometri tersebut ditemukan dalam tabel akord Hipparchus yang menunjukkan rasio panjang sisi segitiga siku-siku untuk sudut lancip yang berbeda. Nah, selain Hipparchus, ternyata terdapat beberapa tokoh lain yang juga berkontribusi dalam perkembangan trigonometri. Beberapa di antaranya, yang pertama ada Ahmad ibnu Abdallah Habasyashib Marwazi, yaitu orang Persia yang pertama kali menjelaskan tentang rasio trigonometri seperti sinus, kosinus, tangen, dan juga kotangen. Lalu yang kedua ada Muhammad ibnu Musa al-Hawarizmi yang membuat tabel sinus dan kosinus yang akurat pada awal abad ke-9 Masehi, serta tabel tangan pertama. Lalu ada Syaraf al-Din al-Tusi, seorang Persia yang menemukan turunan dari fungsi kubik pada awal abad ke-12. Lalu ada Carl Theodor Wilhelm, yaitu seorang matematikawan asal Rusia yang mengembangkan teori lengkap terkait deret fungsi termasuk limit fungsi trigonometri. Dan yang terakhir adalah Gada yang merupakan seorang matematikawan yang menggunakan geometri dan trigonometri untuk perhitungan astronomi dalam bukunya Vedanga Jyotisha. Selanjutnya tentang perbandingan trigonometri. Di sini aku bagi dulu ke dua materi. Yang pertama itu kalau misalnya diketahui dalam lingkaran, di mana kalau kita mau cari nilai sin alfa itu bisa dicari lewat B per R atau ordinat per jari-jari, atau ordinat itu sama dengan nilai Y, jadi Y per R. Kalau kita mau cari cos alfa itu berarti A per R atau absis per jari-jari, atau kalau mau cari cos alfa itu sama dengan X per R. Nah, lalu ada tan alfa. Tan alfa itu kan sin alfa per cos alfa. Jadi kalau mau cari tan alfa itu bisa B per A atau ordinat per absis atau Y per X. Lalu kalau misalnya diketahuinya lewat segitiga siku-siku yang biasanya tuh udah familiar sama soal-soal yang diketahuinya segitiga siku-siku, bisa dicarinya itu lewat depan miring samping, dimana kalau misalnya kita mau cari sin alfa itu tuh bisa depan per miring, kalau mau cari cos alfa itu samping per miring, dan kalau tan alfa itu depan per samping. Jadi gampangnya itu demi, sami, desa. Selanjutnya ada sudut istimewa trigonometri. Kita biasanya udah gak asing banget sama sudut istimewa. Tapi apa sih sudut istimewa? Terus kenapa disebutnya sudut istimewa? Jadi, sudut istimewa ini memiliki nilai fungsi trigonometri yang dapat ditulis dalam bentuk yang sederhana dan mudah diingat. Jadi, nilai trigonometri pada sudut istimewa ini seringkali itu merupakan sebuah pecahan atau bentuk akar, sehingga perhitungannya itu lebih mudah tanpa kalkulator. Nah, nilai-nilai dari sudut istimewa ini ada dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Yang pertama itu sin 0 derajat, nilainya itu 0. Sin 30 derajat, nilainya 1 per 2. Sin 45 derajat, nilainya 1 per 2 akar 2. Sin 60 derajat, 1 per 2 akar 3. Dan sin 90 itu 1. Lalu buat nilai cos 0 derajat itu 1. Cos 30 derajat 1 per 2 akar 3, cos 45 derajat 1 per 2 akar 2, cos 60 derajat 1 per 2, dan cos 90 derajat itu 0. Nah, sebenarnya gampangnya itu, kalau nilai sin 0 derajat itu kan dimulainya dari 0 ke
sin 90 derajat itu 1. Kalau cos itu gampangnya kita balikin. Jadi nilai cos 0 derajat itu awalnya 1 dan sampai ke cos 90 derajat itu hasilnya 0. Jadi tinggal dibalik aja. Lalu kalau mau mencari nilai tan, misal tan 0 derajat itu kan kalau tan itu sin per cos. Jadi kalau mau mencari tan 0 derajat itu berarti 0 per 1 hasilnya 0. Terus tan 30 derajat berarti 1 per 2 per 1 per 2 akar 3 hasilnya 1 per 3 akar 3. Terus tan 45 derajat berarti 1 per 2 akar 2 per 1 per 2 akar 2 hasilnya 1. Lalu tan 60 derajat 1 per 2 akar 3 per 1 per 2 hasilnya akar 3. Lalu tan 90 derajat berarti 1 per 0 hasilnya itu tidak terdefinisi. Nah buat inget-inget kalau buat tan 30 itu pokoknya per sama akarnya itu pasti angka 3 juga. Jadi kalau misalnya ditanyanya langsung tan 30 derajat berapa? Langsung aja berarti 1 per 3 akar 3. Nah terus buat sekan, kosekan, dan kotangen itu bakal aku jelasin di bagian berikutnya. Tapi intinya kalau misalnya kotangen itu kotangen 0 derajat itu hasilnya tak terdefinisi, kotangen 30 derajat akar 3, kotangen 45 derajat itu 1, kotangen 60 derajat itu 1 per 3 akar 3, dan kotangen 90 derajat itu 0. Kalau buat kotangen itu sama aja sih, cuman dibalikin gitu. Lalu kalau misalnya sekan 0 derajat hasilnya 1, sekan 30 derajat 2 per 3 akar 3, sekan 45 derajat itu akar 2, sekan 60 derajat itu 2, dan sekan 90 itu tak terdefinisi. Lalu yang terakhir ada kosekan. Kosekan 0 derajat itu tidak terdefinisi, kosekan 30 derajat itu 2, kosekan 45 derajat itu akar 2, kosekan 60 derajat itu 2 per 3 akar 3, dan kosekan 90 derajat itu 1. Jadi kosekan ini sama aja kayak nilai sin cos tadi yang dibalik, tapi kosekan ini kebalikan dari urutannya itu dibalikin dari yang nilai sekan. Nah yang terakhir itu identitas trigonometri. Tadi kan aku udah bilang ada kotangen, sekan, kosekan itu apa sih? Jadi simpelnya kotangen, sekan, kosekan itu merupakan kebalikan dari nilai tangen, cos, dan sin. Ini misalnya kosekan theta berarti itu 1 per sin theta. Terus sekan theta berarti 1 per cos theta. Atau kotangen theta itu sama dengan 1 per tan theta. Nah cara inget-ingetnya itu kalau misalnya cari cos sekan berarti itu sin. Kalau sekan itu cos, jadi CS, SC gitu ingetnya. Terus kalau misalnya kotangen ya berarti kebalikannya itu dari tangen gitu. Terus sama kalau misalnya kita mau nyari sin theta, ya udah berarti 1 per kosekan theta, cos theta berarti 1 per sekan theta, tangen theta berarti 1 per kotangen theta gitu. Itu namanya tuh rumus kebalikan. Jadi cuman tinggal dibalik aja nilainya. Misal kita tahu sin 30 derajat itu kan 1 per 2. Berarti kalau misalnya ditanya kosekan 30 derajat, ya udah berarti 1 per sin 1 per 1 per 2, hasilnya itu 2. Terus ada dari tangen itu kan sin per cos theta. Nah berarti kalau kotangen itu kan 1 per tan atau enggak 1 per sin per cos, atau bisa langsung aja kotangen theta itu sama dengan cos theta per sin theta. Nah dari rumus kebalikan ini itu jadi ada lagi rumus yang disebut itu dengan identitas trigonometri, yang itu sin theta kuadrat ditambah cos theta kuadrat itu sama dengan 1. Lalu ada sekan kuadrat theta dikurangi tan kuadrat theta hasilnya 1, dan kosekan theta kuadrat dikurangi kotangen theta kuadrat hasilnya 1. Nah mungkin segitu aja penjelasan mengenai pengertian dan sejarah trigonometri, perbandingan trigonometri, sudut istimewa, dan identitas trigonometri. Sekarang ada quiz time. Jadi untuk soal pertama itu diketahui tan theta sama dengan 5 per 4, maka berapa nilai dari kosekan theta? Yang kedua itu jika theta sama dengan 30 derajat, maka berapa nilai m dan n berturut-turut? Lalu yang terakhir, yang ketiga itu buktikan bahwa 1 dikurangi cos
beta kuadrat per 1 sin beta itu sama dengan sin beta. Jadi menggunakan identitas trigonometri yang udah dijelasin tadi. Mungkin sekian video penjelasan mengenai materi trigonometri yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.